saya akan mereview sebuah kisah motivator, yakni seorang yang membagi makanan gratis per hari tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang serba cepat dan penuh persaingan ini, masih ada sosok sederhana yang menunjukkan bahwa kebaikan tak harus menunggu kaya, yakni Mas Adit Prasetyo atau lengkapnya Aditya Prayoga, seorang pemuda yang memilih hidup yang tidak biasa, yakni membagikan makanan gratis setiap hari kepada siapapun yang membutuhkan tanpa syarat. Nah, apa yang dilakukan Mas Adit ini bukanlah sekedar program sosial atau agenda amal. Ini adalah cara hidup, suatu bentuk perjuangan diam-diam namun nyata yang menghidupi harapan orang-orang kecil yang kerap luput dari perhatian, yakni pemulung, tukang ojek, pekerja harian, ibu rumah tangga, anak-anak jalanan, bahkan pasir. Nah, kisah beliau ini bukanlah cerita dari orang kaya yang sekedar ingin berbagi. Justru sebaliknya, dia tumbuh dari lingkungan yang penuh keterbatasan. Dia pernah menjalani masa sulit, yakni putus sekolah, terjerat pergaulan bebas, bahkan mendekam di penjara. Namun semua itu menjadi pelajaran hidup yang mengubah cara pandangnya. Titik balik terjadi ketika ia melihat seorang nenek renta yang pincang berjalan memungut sampah saat subuh dalam keadaan lapar dan lemah. Nah, saat itulah Adit merasa tergerak. Ia tuh berkata, kalau aku punya satu piring nasi dan itu bisa menyelamatkan orang dari kelaparan, mengapa harus menunggu kaya dulu? Nah, dari satu pertemuan sederhana itulah lahirlah rumah makan gratis. Warung makan yang setiap harinya menyajikan makanan tanpa mematok harga sepeser pun. Nah, di awal beliau ini memulai rumah makan gratis ini hanya dengan tekad. Ia menjual satu-satunya motor, mengumpulkan uang seadanya dan memasak sendiri. Tak ada tim, tak ada donatur, tak ada nama besar di belakangnya. Ia bahkan harus belanja bahan makanan itu satu persatu, memasak dengan tungku dan menyajikan langsung kepada orang-orang yang datang. Nah, namun semangat perlahan menarik perhatian. Orang-orang yang melihat ketulusannya itu mulai ikut menyumbang. Ada yang memberi beras, lauk, bumbu dapur, bahkan sekedar tenaga. Nah, dari situlah rumah makan gratis mulai berkembang. Kini ia sudah memiliki 6 cabang di berbagai daerah seperti Bogor, Depok, dan Jakarta. Nah, yang total membagikan 1.800 porsi setiap harinya. Nah, yang paling mencengangkan adalah Adit tidak pernah menggalang dana secara formal, tidak ada proposal, tidak ada kampanye besar. Ia percaya bahwa rezeki itu datang dari tangan-tangan yang tak terlihat. Dan memang nyatanya ada saja orang yang tiba-tiba datang membawa bantuan, kayak 1 karung beras, 1 dus telur, atau bahkan uang tunai. Nah, dana operasional rumah makan gratis ini itu mencapai puluhan juta per hari. Namun tak pernah sekalipun beliau ini kehabisan makanan. Baginya, keyakinan dan keikhlasan adalah sumber kekuatan yang lebih besar dari uang. Kemudian beliau ini bukan sekedar hanya memberi makanan, tapi memberi harga diri dan pengharapan. Nah, ia tidak membiarkan penerima itu merasa rendah. Makanan yang disajikan itu layaknya warung-warung biasa, dan tempat duduk yang nyaman, menu yang berganti-ganti, serta suasana yang manusiawi, sehingga orang-orang yang datang itu tidak merasa bahwa pemberian ini sekedar karena dia orang bawahan, tidak, melainkan ini serta-merta dari sosok beliau ini.
Kemudian beliau juga itu mempunyai prinsip bahwa orang yang datang makan gratis hari ini bisa jadi orang yang memberi esok hari. Ia itu ingin memutus rantai kemiskinan, bukan sekedar mengisi perut. Artinya beliau ini tujuannya bukan untuk mengisi perut, melainkan ingin membantu masyarakat di luar sana yang berada di bawah, berada di diartikan sebagai kemiskinan, di bawah kemiskinan. Banyak orang yang terbantu secara tidak langsung. Mereka bisa menyisihkan uang makannya untuk sekolah anaknya, beli bensin, atau bahkan mulai usaha kecil-kecilan. Nah, tidak sedikit pula yang setelah beberapa bulan menjadi pelanggan tetap datang kembali sebagai donatur. Nah, lingkaran kebaikan inilah yang terus-menerus tumbuh sehingga rumah makan gratis itu terus-menerus berkembang. Nah, kebaikan Mas Adit pula ini juga berbuah dalam kehidupannya sendiri. Dia itu pernah divonis tidak bakal memiliki anak secara medis. Namun setelah bertahun-tahun konsisten bersedekah, kini ia dikaruniai 3 orang anak. Adik ini, beliau ini menyebut ini adalah sebagai mukjizat dari keikhlasannya berbagi. Nah, bahkan ketika mengalami musibah seperti perampokan atau keterbatasan stok makanan, selalu ada solusi yang datang. Nah, dalam pandangannya itu Allah tidak pernah membiarkan orang yang menolong orang lain menjadi terlantar. Nah, kisah beliau ini adalah gambaran nyata bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, yang menunjukkan bahwa yang pertama itu kita tidak harus menunggu kaya untuk membantu orang lain. Yang kedua itu ikhlas dan konsisten adalah kekuatan paling besar dalam setiap amal. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat akan percaya pada ketulusan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Kemudian yang keempat itu kebaikan itu menular, dan ketika dilakukan bersama bisa mengubah dunia. Nah, beliau ini bukanlah selebriti, bukan juga seorang pejabat, bukan juga tokoh agama besar, tapi dalam diam ia menjadi pahlawan kemanusiaan, sosok yang merawat harapan di tengah ketidakpastian hidup. Ia tidak menggurui, tidak menuntut, dia hanya memberi dan terus memberi sampai hari ini. Nah, motivasi yang dapat ditangkap dari sosok beliau ini adalah pentingnya berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ia mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa berdampak besar, dan bahwa kepedulian sosial adalah bentuk nyata dari rasa syukur dan kemanusiaan. Nah, kisahnya beliau ini bukan hanya untuk ditonton dan ditangisi, tapi untuk diteladani. Karena siapapun kita dan dari manapun kita berasal, sesungguhnya bisa menjadi bagian dari perubahan asal ada kemauan, keberanian, dan keyakinan. Itulah sekian review dari saya mengenai sosok Adit Prasetyo, yakni sosok yang membangun rumah makan gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.